Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai sistematika penulisan proposal, teknik penulisan, dan cara mengutip rujukan. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsa Fira Putri Kinanti. Kepada Salsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistematika penulisan. Selanjutnya, menurut pendapat Metenenat 2011 halaman 12 dan Rosmiati 2017 halaman 99, jadi dapat disimpulkan bahwa sistematika penulisan adalah aturan suatu karya ilmiah yang terdiri dari bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Berikutnya bentuk-bentuk sistematika penulisan proposal. Yang pertama, proposal penelitian atau res proposal merupakan rencana penelitian mahasiswa yang hasilnya disusun dalam bentuk proposal, dibuat sebelum meminta persetujuan dosen terhadap judul yang diajukan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Berikutnya, telaah atau kajian pustaka, yang terdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka fiktif. Berikutnya metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian atau data, dan sumber data penelitian, serta teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik analisis data. Berikutnya ada daftar pustaka. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsa Fira Putri Kinanti. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitrina Yuniska. Kepada Vina, dipersilakan. Baik, sebelumnya apa suara saya kedengaran? Sudah, Vin. Baik, saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu sistematika proposal menurut Ramdan tahun 2021 halaman 16 sampai 17, terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal proposal. Bagian awal proposal terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan proposal, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, dan daftar lampiran jika ada. Yang kedua yaitu bagian inti proposal. Bagian inti terdiri atas 3 bab, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kajian teoritis dibedakan pada setiap jenjang. Pada penulisan tugas akhir, isi dari kajian teoritis meliputi tinjauan pustaka dan kajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya itu bagian akhir proposal. Bagian akhir proposal terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Aturan penulisan pada bagian akhir proposal ini sama seperti penulisan tugas akhir atau skripsi atau tesis. Bedanya yaitu untuk proposal usulan penelitian, penjilitannya menggunakan sampul biasa atau soft cover. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitrina. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai teknik penulisan. Jadi ada tata cara penulisan menurut FEB tahun 2016 halaman 17 yang mana meliputi pengetikan, penomoran, dan tata letak serta bahasa. Yang pertama ada pengetikan. Untuk jenis huruf yang digunakan dalam penulisannya yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Bilangan dan satuan. Kemudian yang ketiga ada jarak baris, di mana jarak baris naskah antar baris adalah 2 spasi. Untuk kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, notasi, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Kemudian untuk batas tepi kertas diatur sebagai tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Kemudian ada pengisian ruangan, kemudian ada alinea baru, yang ketiga ada permulaan kalimat, yang keempat ada judul bab,
judul subbab dan juga judul anak subbab. Yang keempat ada perincian ke bawah jika ada penulisan naskah yang perinciannya harus disusun ke bawah menggunakan nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat pencirian. Dan yang ke-10 yaitu ada letak simetris gambar. Kemudian yang kedua ada penomoran dan tata letak. Yang pertama ada halaman. Menurut Abdullah dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 267, pada penomoran halaman yaitu yang pertama bagian awal karya ilmiah dengan intisari diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Bagian utama dan bagian akhir pendahuluan bab sampai dengan halaman terakhir memakai angka Arab 1, 2, 3 sebagai nomor halaman. Dan yang ketiga, nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Untuk halaman yang memuat judul subbab, nomor halaman ditulis di sebelah kanan bawah. Yang keempat, yaitu nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Yang kedua ada tabel, yaitu tabel diberi nomor urut dengan angka Arab, di mana sistem penomoran tabel adalah rangkap 2, yaitu nomor bab diikuti tanda titik, kemudian dengan nomor tabel. Contohnya tabel 2.5, 3.8, atau 4.3. Yang ketiga ada gambar. Penyajian gambar diatur dengan ketentuan sebagai berikut menurut Wibowo dan kawan-kawan tahun 2016. Yang pertama ada ilustrasi berupa gambar yang dibedakan menjadi grafik statistik, diagram, tampilan peta, dan juga foto. Kemudian, gambar harus diletakkan pada paragraf terpisah dengan naskah. Dan yang ketiga, penomoran gambar menggunakan ketentuan penomoran huruf dan hanya gambar yang dirujuk yang boleh dimuat. Selanjutnya, halaman yang memuat gambar tidak boleh mendahului halaman yang memuat rujukan pertama dari gambar tersebut. Kemudian, ukuran gambar diusahakan proporsional. Kemudian, garis-garis dan titik-titik pada grafik statistik harus jelas dan tajam. Selanjutnya, gambar foto normal harus dengan resolusi dan kontras yang baik. Kemudian, beberapa gambar sejenis dapat digabung dalam satu judul, tetapi harus disajikan dalam satu halaman. Kemudian, keterangan atau penjelasan gambar, kemudian juga judul gambar. Yang terakhir ada bahasa. Jadi bahasa menurut Siregar dan Dorlina tahun 2019 ini yang dapat digunakan yaitu menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, di mana penulisan artikel harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta kalimat yang efektif, termasuk penggunaan tanda baca harus mengikuti pedoman yang ada. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Kepada Dea, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu cara mengutip rujukan. Menurut Hatiana 2018 halaman 6, seluruh bahan atau materi yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan ilmiah harus disebutkan dalam kutipan. Ada dua jenis kutipan dalam penilaian ilmiah. Yang pertama, penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu kutipan yang ditulis atau disebutkan dalam paragraf. Yang kedua, daftar pustaka atau bibliografi. Ada 3 alasan kenapa kutipan harus dibuat menurut Liplison 2006. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada hasil karya orang lain terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan hasil karyanya. Kedua, menunjukkan kepada pembaca bahan atau materi yang digunakan sebagai dasar analisis narasi dan kesimpulan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada pembaca dalam materi yang digunakan penulis. Selanjutnya, terdapat 9 jenis gaya penulisan atau format penulisan kutipan yang sering digunakan dalam penulisan ilmiah. Menurut Lipson tahun 2006. Yang pertama, Chicago atau Turabian, yang banyak digunakan pada berbagai bidang akademik. Ketentuan format ini tersusun dalam buku Chicago Manual of Style. Versi ringkas format Chicago disusun oleh Kate Turabian. Yang kedua, MLA atau Modern Language Association, digunakan pada ilmu-ilmu humanities. Yang ketiga, APA atau American Physical Association, digunakan pada ilmu-ilmu sosial pendidikan. Yang keempat, AAA atau American Anthropological Association, digunakan pada ilmu antropologi. Yang kelima, CSA atau Council of Science Editor, digunakan pada ilmu biologi. 6, MA atau American Medical Association pada ilmu biomedik kedokteran. 7,
ACS atau The American Chemical Society digunakan pada ilmu kimia. Ke-8 AIP American Institute Physical digunakan pada fisika, astrofisika. 9 AMS American Mathematical Association pada matematika dan komputer. Kutipan terbagi atas yang pertama itu kutipan langsung. Ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik jika di kutipan ini merupakan kutipan langsung atau kutipan dari penulisnya ada kurang dari 40 kata. Contohnya itu dalam referensi bidang konseling berbagai budaya diperlukan pemahaman konseling multi budaya dan memperhatikan keragaman karakter. Dalam tanda petik, essence of possible why different culture fashion fungsional. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea atas